الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu hari ini? ChatGPT, hari ini kita akan diskusi tentang tafsir surah Al-Insyirah. Nah, apakah bisa Anda lafalkan bunyi dalam bahasa Arabnya? Tentu. Saya akan membacakannya dalam bahasa Arab. Surat Al-Insyirah atau Ad-Duha adalah surat ke-94 dalam Al-Quran. Mari saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika far'af. Silahkan jika ada bagian yang ingin Anda dalami atau tafsirkan, saya siap membantu. Tadi Anda menyebutkan bahwa surah Al-Insyirah atau surah Ad-Duha, di mana letak kesamaan dan perbedaannya? Nah, benar sekali. Ini memang sering bikin bingung ya. Sebenarnya Al-Insyirah dan Ad-Duha itu adalah dua nama yang kadang digunakan untuk dua surat yang berbeda. Tapi keduanya sangat berdekatan. Surat Ad-Duha ada di awal surat, sedangkan Al-Insyirah yang juga dikenal sebagai Asy-Syarh itu surat berikutnya. Jadi mereka memang berurutan, tetapi nama berbeda yang dipakai dalam beberapa konteks. Artinya ini dua surah yang berbeda ya. Untuk menegaskan tadi ada kata-kata atau, itu berarti kan ada kesamaan. Iya, betul sekali. Jadi maksudnya, dua-duanya adalah surat yang berbeda, tapi memang sering disandingkan karena keduanya memiliki pesan yang sangat serupa, yaitu tentang penghiburan dan janji Allah akan kemudahan setelah kesulitan. Jadi perbedaan itu lebih ke konteks nama dan urutan surat, bukan makna pokoknya. Sekarang artikan surah Al-Insyirah ayat per ayat. Baik, saya akan menerjemahkan ayat-ayatnya. 1. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? 2. Dan kami telah menghapus daripadamu bebanmu. 3. Yang memberatkan punggungmu. 4. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutanmu. 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 7. Maka apabila engkau telah selesai, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. 8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Supaya pemirsa lebih jelas lagi, bisakah Anda bacakan ulang Arabnya, kemudian per ayat langsung per terjemahan? Tentu. Saya akan membacakan ayat demi ayat dalam bahasa Arab, lalu langsung saya terjemahkan. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ayat 2. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghapus daripadamu bebanmu. Ayat 3. Alladhi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutanmu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 6. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 7. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bisakah Anda langsung berikan tafsir masing-masing ayat dari surah tersebut? Ayat pertama mengingatkan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi, menenangkan hatinya setelah berbagai kesulitan. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan bahwa Allah telah menghapus beban yang memberatkan Nabi. Ayat keempat mengisyaratkan bahwa sebutan Nabi Muhammad telah dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Ayat kelima dan keenam menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti diiringi kemudahan, bahkan diulang 2 kali untuk memberikan penegasan. Ayat ketujuh menganjurkan Nabi, setelah menyelesaikan urusannya, untuk kembali fokus dan giat beribadah. Dan ayat ke-8 mengakhiri dengan perintah agar kita hanya berharap kepada Allah, sumber kekuatan dan pertolongan. Bagaimana konteks sejarah surah ini diturunkan? Nah, konteks sejarahnya itu berkaitan dengan masa-masa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami masa kesedihan yang cukup berat. Setelah beliau kehilangan haji tercinta, Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib, beliau sempat merasa kesepian dan ujian. Maka turunlah surat ini sebagai hiburan dan penguatan, mengingatkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan beliau didukung oleh Allah di setiap langkahnya.
Apa pesan utama dari wahyu ini kepada umat Nabi Muhammad? Pesan utamanya adalah bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya dalam kesulitan. Setiap kesusahan pasti diiringi kemudahan. Ini mengajarkan umat Nabi untuk tetap sabar, teguh, dan selalu berharap kepada Allah, bahkan di masa-masa sulit, karena Allah selalu menyediakan jalan keluar yang lebih mudah di balik setiap ujian. Dalam konteks kekinian, masalah-masalah apa yang sering dihadapi oleh umat dan apa yang seharusnya dilakukan merujuk pada surah ini. Dalam konteks kekinian, umat sering menghadapi stres, tekanan hidup, kecemasan, atau tantangan ekonomi dan sosial. Mengacu pada surat ini, yang perlu dilakukan adalah membangun kesabaran, tidak putus asa, dan meyakini bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Kita diingatkan untuk aktif beribadah, tidak melupakan harapan kepada Allah, dan terus berusaha dengan optimisme. Karena di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang dijanjikan. Saat ini kita sering melihat fenomena orang ambil jalan pintas ketika menghadapi musibah dengan mengakhiri hidupnya. Bagaimana kira-kira hal ini bisa kita cegah menurut Anda? Ini memang masalah yang sangat serius. Menurut saya, kita harus membangun dukungan sosial yang kuat, di mana kita saling peduli, mendengarkan, dan membukakan ruang untuk bicara. Kita juga perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental, memberikan edukasi bahwa ada jalan keluar, dan mengingatkan bahwa setiap ujian, sebagaimana ditegaskan dalam surat ini, akan diiringi dengan kemudahan, asalkan kita bersabar dan tidak sendirian. Mengapa surah ini diletakkan di surah ke-94 pada Mushaf Al-Quran? Penempatan surat ini di urutan ke-94 adalah bagian dari susunan tertib wahyu. Biasanya surat Al-Duha dan Al-Insyirah diturunkan berdekatan, dan penempatannya di tengah-tengah mushaf itu untuk memberikan semangat di saat awal, setelah surat-surat yang membahas wahyu-wahyu awal di Makkah. Ini menunjukkan pola Al-Quran yang menata wahyu sesuai dengan hikmah dan konteks kehidupan Nabi. Pada saat menerima wahyu ini, Nabi Muhammad berada di mana? Pada saat menerima wahyu ini, Nabi Muhammad sedang berada di Makkah, di masa-masa awal kenabian. Ini adalah periode ketika beliau masih menghadapi banyak tantangan, terutama setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Jadi, wahyu ini turun sebagai peneguhan dan penghibur di masa sulit tersebut. Lebih spesifik, wahyu ini diterima tatkala seperti apa? Misalnya, apakah sedang menyendiri di Gua Hira seperti surah-surah yang lain atau bagaimana? Nah, tidak. Wahyu ini justru turun ketika Nabi Muhammad sedang berada di Makkah, di luar masa-masa penyendiriannya di Gua Hira. Ini wahyu setelah periode pertama kenabian, di mana Nabi sudah mulai berdakwah di Makkah. Jadi konteksnya adalah di tengah aktivitas beliau di kota, bukan di Gua Hira. Berapa lama jeda antara wahyu yang Anda tadi sebutkan adalah surah Ad-Duha dengan surah Al-Insyirah ini? Tidak ada catatan yang pasti mengenai selisih waktu antara turunnya surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Kedua surat ini memang turun dalam waktu yang sangat berdekatan, bahkan dianggap sebagai kelanjutan satu sama lain, tetapi tidak ada data historis yang menentukan selisih hari atau minggu secara spesifik. Apakah keistimewaan dari surah Al-Insyirah ini? Ya, salah satu keistimewaan surat ini adalah mengandung pesan penghiburan yang sangat kuat. Allah menegaskan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Surat ini juga menenangkan Nabi di saat-saat paling sulit, dan memberikan teladan bagi kita bahwa dengan kesabaran, kita akan menemukan jalan keluar dan pertolongan dari Allah. Di setiap kesulitan, itu akan muncul kemudahan. Tentunya ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan Al-Mursi? Apakah dengan berdiam diri dan menunggu, atau bagaimana menurut Anda? Nah, benar. Meskipun kita yakin ada kemudahan, kita juga perlu berusaha secara aktif. Kita bisa mencari bantuan profesional seperti konselor atau ustadz, berbagi keluh kesah dengan orang-orang yang dipercaya, dan tetap berikhtiar. Intinya kita tidak hanya pasrah, tapi juga aktif mencari solusi, sambil terus memupuk keimanan dan keteguhan hati. Berikan satu kata kunci yang kita mudah mengingat pesan utama dari surah Al-Insyirah ini. Kata kuncinya adalah kemudahan. Ini mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan pasti diiringi oleh kemudahan, dan kita perlu sabar serta tetap optimis. Yang kalau dalam bahasa Indonesia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apakah ini sesuai dengan konteks ini dalam surah tersebut? Iya, betul sekali. Ungkapan itu sejalan dengan pesan surat ini. Dia mengingatkan bahwa memang ada fase sulit, tapi setelah itu pasti ada kebahagiaan dan kemudahan.
Jadi prinsip bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu selaras dengan janji Allah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Tetap stay tune di channel SLCCP GRI Kaltim bersama saya M. Yahya di program Ngaji Bareng AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya atas diskusinya. Semoga semua yang kita bahas bermanfaat. Saya memulai kisah berikutnya. Sampai